Teman-teman Money Habits, saya mau cerita. Saya mau cerita sama Pak Chan juga. Pak Chan, aku punya cerita Pak Chan. Ya, enggak. Dulu saya punya beberapa pengalaman klien Pak Chan. Income bagus, posisi bagus, usia masih muda. Waktu itu rata-rata itu sekitar umur 35 tahun, jabatannya Vice President di bank, multinational company. Ya. Bagus gajinya lah ya. Ya Pak Chan juga tahu lah berapa gitu kurang lebih. Nah itu bagus. Fasilitasnya juga luar biasa. Gitu. Tapi yang kami dapati, kenapa ya orang-orang dengan yang hubungannya dekat sekali dengan uang itu sendiri, karena mereka hubungannya dengan uang ya, dengan uang, dengan kredit dan segala macam itu. Tapi kenapa dengan fasilitas dan luar biasa itu, kok malah bermasalah ya Pak? Bermasalahnya apa? Dalam hal keuangan mereka. Contoh misalkan, apakah mereka ngerasa bahwasanya satu dapat soft loan yang bagus, kan gitu, gampang banget nyairin kredit atau ngeluarin kartu kredit dengan pagu yang bisa dia mainkan sendiri gitu, istilah gitu. Dan apapun itulah, mungkin dengan lingkungan atau apa itu, kira-kira apa? Ngalamin nggak pakai gitu? Atau teman-teman dulu waktu di bank? Jadi beliau ini problemnya adalah kekurangan uang. Bukan kekurangan uang sebenarnya. Jadi Kalau uangnya kan gajinya kan segitu-gitu aja. Paling ada bonus tambah segala macam. Tapi ngerasa nggak cukup. nggak cukup. Jadinya pengelolaannya jadi kredit dia banyak. Dia ngerasa bahwasanya dia wah gampang lah nyairin ini, gampang lah dapat KPM, gampang lah dapat kartu kredit dan segala macam gitu. Iya. Jadi sebetulnya penghasilannya nggak kecil ya. Nggak kecil dong. Terus dia juga banyak dapat benefit ya. Betul. Tapi nyatanya dalam pengelolaannya dia kesulitan ya. Ngalamin nggak Pak? Kalau pacar sendiri atau lingkungan teman-teman waktu itu? Jadi gini, ini memang kadang problem kita bukan di masalah pendapatan gitu. Oke, saya bold tuh. Bukan di pendapatan ya? Malah di pengeluaran gitu. Oke. Ya. Kita suka melihat pendapatan besar itu pendapatannya orang. Wah, dia mah enak, pendapatannya gede. Oke. Gitu kan? Dan kita selalu bilang, kalau gue punya pendapatan seperti dia, gitu kan? Wah, pasti tabungannya gede lah. Gitu. Oke. Iya kan? Ya. Tapi pertanyaannya, kalau memang terus kita sudah berpendapatan seperti itu, apakah terjadi yang seperti ini? Sedikit sekali yang seperti ini terjadi. Kenapa? Karena tadi sekarang kita membandingkan pendapatannya dia dengan pengeluaran kita, itu loh yang salah. Pengeluaran kita kan karena kita pendapatannya lebih kecil dari dia, terus kita tahu dia pendapatannya lebih besar, kita bilang, wah pendapatannya dia besar. Ya, tapi kita waktu mengukur besar itu kan tolok ukurnya adalah kita bandingkan dengan pendapatan kita sekarang. Pendapatan kita sekarang itu pasti berkonsekuensi dengan pengeluaran kita sekarang. Ya kan? Tapi pertanyaannya, kalau nanti pendapatan kita seperti dia, apakah pengeluaran kita tetap seperti sekarang? Faktanya nggak gitu. Semakin naik pendapatan, semakin tinggi pengeluaran. Ngikutin terus itu. Coba kamu lihat, emang koruptor itu orang yang miskin apa? Ya, koruptor itu orang kaya gitu. Cuma tidak cukup kan gitu. Kenapa tidak cukup? Problem pengeluaran, bukan problem pendapatan. Nah, kadang tuh kita suka seperti itu. Nah, masuk ke kasus yang kamu tanya. Ya, saya rasa bukan cuma pegawai bank ya. Cara berpikir yang seperti ini terjadi di semua orang. Di pegawai bank, ada satu mungkin faktor penguatnya, masalah gengsi, image. Pegawai bank perlu menjaga image. Iya, karena dia bekerja di bidang jasa. Image penting. Ya kan? Kalau pegawai bank terlihat kumuh gitu kan, pasti ditegur bosnya juga dia. Ya kan?
Kenapa? Karena bisa saja secara corporate image nanti terganggu kalau ternyata image person-personnya juga nggak menggambarkan kesejahteraan gitu kan. Tapi kan untuk mendapatkan image seperti itu perlu modal. Perlu modal. Saya ingat sekali dulu gitu, saya pertama kali masuk bank. Saya masih trainee waktu itu, tahun 94. Saya dibayar 500.000 sebulan. Kalau berapa kalau sekarang, Pak? Wah, saya kurang tahu ya. Tapi saya ingat sekali, harga dasi bukan yang paling mahal ya, tapi juga tidak yang paling murah. Itu 50.000. Mahal itu. Kalau dibandingkan 500.000 kan itu jadi tinggi kan. Gede sekali itu. Iya kan? Itu dia. Itu yang tadi saya bilang. Gaya hidup itu memang yang membuat semuanya jadi pengeluaran jadi tinggi. Nah, jadi sangat tergantung dari situ. Itu baru dasi ya, Pak? Baru dasi. Belum sepatu. Iya kan kalau di level tertentu pegawai bank itu kan dia nggak dapat seragam. Iya. Yang dapat seragam kan biasanya clerical. Nah, itu kalau itu dapat seragam, dapat ya dasinya seragam, bajunya seragam. Kalau yang staff ke atas kan udah enggak. Ya enggak. Jadi pertanyaan kamu tadi, emang gitu ya? Ya tergantung gaya hidupnya. Tapi mendukung kan, Pak? Semua infrastrukturnya mendukung untuk dia sampai ke titik itu gitu. Kalaupun enggak, ya tadi kan baloknya. Ya kalau kita bilang apakah semuanya mendukung, buktinya kartu kreditnya ya jebol. Iya, maksudnya mendukung tuh di situ. Dia punya fasilitas. Ya gue punya sisi lah, sikat. Iya, tapi itu kan bukan pendapatan murninya. Itu kan uang dari kewajiban. Ingat gak saya bilang bahwa kita tuh suka lupa sih. Kalau dapat pinjaman tuh seolah-olah dapat. Iya, I know. Ya kan itu berarti kan apakah uang itu digunakan untuk gaya hidup? Ya, kebanyakan ya. Nah itu yang berabe kan akhirnya. Ya. Nah tapi kan itu di industri Bapak dulu. Makanya saya bahas nih. Di industri Bapak dulu. Saya ketemu tuh. Ya begitu. Nggak cuma 1-2 karena yang tadi saya cerita klien itu di beberapa bank yang berbeda, Pak. Dan rata-rata begitu semua kondisinya gitu loh. Makanya saya bilang, nah waktu itu kita punya data. Itu makanya pegawai bank itu untuk keluar dari pekerjaannya kadang sulitnya bukan karena apa? Karena dia sudah terikat dengan kewajiban cicilan yang lainnya ini loh. Ya. Yang juga. Jadi kalau dibilang ini pegawai bank gajinya tinggi gitu loh. Tapi sebetulnya list bayar cicilannya juga udah panjang gitu loh. Saya setuju. Jadi akhirnya savingnya uang sisanya juga kadang ada kadang enggak, kalau ada ya terbatas gitu juga. Tapi karena ini sudah membentuk jadi satu kewajiban, kalau dia nggak kerja lagi di situ, tidak berpenghasilan sebesar itu, kan dia akan sangat dibebani dengan harus membayar kewajiban itu gitu loh. Iya, saya setuju. Karena saya juga ya itu tadi, karena saya ngurusin dapurnya orang, saya Gitu tahu kan? lah Gitu kan? kondisi-kondisi begitu. Jadi bisa lebih dari 50-60% semuanya untuk kewajiban. Dan sampai di posisi tertentu mentok, ya untuk hari-harinya gesek lagi. Betul. Dan itu bukan gajinya kecil kan? Enggak. Itu dia. Bukan pendapatannya kecil kan? Enggak, udah puluhan juta, Pak. Memang. Itu tadi saya bilang, problem kita nih kadang bukan problem pendapatan. Problem kita tuh lebih kepada pengeluaran. Buktinya ada kok orang yang pendapatannya kecil, ya, tapi karena dia bisa manage pengeluarannya, akhirnya terkesan cukup. Karena dia bisa manage pengeluarannya. Oke, tadi menarik tuh. Kenapa orang bank itu susah untuk keluar? Karena tadi kan dalam tanda kutip tersandra dengan apa yang dia lakuin sendiri sebenarnya. Bahkan ketika tadi cerita-cerita dari klien-klien dulu itu dia mengharap di hire atau dibajak sama perusahaan lain agar apa? Agar itu tadi. Mungkin koreksi kalau salah ya, Pak. Yang pertama soft loan-nya naik. Yang kedua take over kredit yang sebelumnya. Kan begitu ya. Terus dengan fasilitas-fasilitas. Betul itu betul ya? Ya, itu strategi menaikkan pendapatan yang tercepat kan di hire gitu kan, pindah-pindah gitu. Iya. Dibajak sana sini ya. Iya, itu strategi menaikkan pendapatan yang cepat. Tapi dengan kalau kondisi yang kayak tadi sama aja. Nah iya loh, kalau selama persepsi cara dia hidupnya nggak berubah, itu cuma tinggal tunggu waktu aja, masalahnya datang lagi kan. Nah, tapi ternyata sekarang Pak kondisinya ini berapa tahun ya akhirnya berjalan,
kok saya lihat ada fenomena lain nih Pak. Apa itu? Banyak orang-orang berbondong-bondong keluar dari bank. Gitu. Entah berbagai alasan. Saya pernah ketemu dengan salah satu senior saya, sudah cerita, Mas, dia di bank. Salah satu bank. Cerita, Mas gini. Ah iya Gir. Yang keluar-keluar itu kan orang-orang bermasalah. Orang-orang fraud, karir nggak naik, gitu-gitulah. Gitu, segala macam. Itu saya tangkap waktu itu ya. Terus tapi makin lama kan makin besar nih, makin banyak nih. Itu gimana Pak? Kalau misalkan semua terus keluar gitu, padahal kita tahu nih negara Indonesia ini kan mayoritas Muslim ya, gitu loh. Terus kalau misalkan yang keluar di replace oleh orang-orang yang tidak apa istilahnya, tidak seakidah sama kita itu, terus gimana Pak kondisinya sekarang? Ya kenapa emang ya kalau pada keluar? Pertama yang kita bahas dulu gini ya. Keluar itu banyak alasannya kok. Bukan cuma karena memang sadar bahwa dia berada di tempat yang nggak diridhai Allah terus dia keluar. Bukan cuma itu kan. Alasannya macam. Termasuk perusahaannya yang ngeluarin kan ada. Gir, pensiun dini itu kan terjadi. Oke. Kalau pensiun dini itu kan program perusahaan gitu. Oke. Dan di perusahaan-perusahaan tertentu, apalagi perusahaan jasa keuangan, melakukan aktivitas pensiun dini itu sensitifnya tinggi. Itu kalau orang luar ya dengar informasi satu bank melakukan pensiun dini, timbul pertanyaan nggak sama mereka? Iya. Ya, bisa beresiko secara reputasi nggak bank itu? Iya. Ini sedang terjadi apa di bank ini? Kok karyawannya pada dikeluarin gitu toh? Ya dong. Iya. Nah ini yang salah, kadang kita ngelihatnya yang begini gak kehitung nih. Jadi kan bukan inisiatif karyawan aja keluar, juga ada inisiatif perusahaan loh gitu kan. Nah yang ini gak pernah ditanyain, saya sering dapat komplain gitu. Komplainnya gini nih, Pak Chandra sadar apa enggak sih? Kalau nanti semua orang-orang Islam itu pada keluar dari bank itu, bagaimana perekonomian umat Islam? Itu kan pertanyaan yang sering datang sama saya. Gimana? Itu juga saya mau tanyain tuh. Oh gitu ya? Oh jadi pertanyaan kamu tuh ini sebetulnya ya? Salah satunya tuh begitu. Tuh. Kenapa tuh? Ya kenapa emang perekonomian umat Islam? Ya kan kita apa butuh. Hubungannya? Kita butuh Pak, lembaga-lembaga itu. Infrastruktur kan. Nih sekarang saya tanya ya. Oke. Saat ini, kalau kita ngomong jumlah, ya, orang agama apa yang paling banyak kerja di bank saat ini? Ngomong jumlah orang. Islam. Pas Islam. Karena mayoritas. Karena memang Islam mayoritas di negara ini. Ya, make sense. Gitu kan? Tapi berarti boleh dong saya simpulkan sekarang bank itu dikuasai orang Islam. Saya ngomong ekstrimnya gitu deh. Secara tim iya, tapi secara owner tidak. Nah. Secara jumlah iya. Ya. Gitu kan? Secara kepemilikan enggak? Secara kepemilikan dan secara kebijakan. Pemilik bank? Ya kan kebijakan itu kan kebijakan pemilik kan. Oh. Tadi saya bilang secara jumlah bank itu dikuasai orang Islam. Iya, tapi secara kebijakan kan tidak. Oke. Gitu kan? Nah sekarang buktinya gampang. Coba lihat bank waktu orang Islam banyak ada di bank saat ini, apakah berdampak secara garis lurus terhadap perekonomian orang Islam? Jumlah orang Islam banyak di bank, ekonomi orang Islam jadi tinggi, jadi bagus. Enggak juga sih. Hitung aja jumlah orang terkaya di Indonesia yang Islam berapa kan gitu. Iya. Jadi kan tidak berbanding lurus gitu loh. Iya. Betul nggak? Iya. Ini jumlah orang Islam banyak loh di dalam bank itu. Ya. Kenapa? Karena tadi jumlahnya yang banyak. Kepemilikannya bukan. Oke. Kebijakannya apa lagi? Oke. Nah jadi kalau yang banyak jumlahnya ini bukan pada ranah kebijakan dan ranah kepemilikan, terus mereka keluar, ada bedanya nggak sih? Nggak ada bedanya. Iya kan? Kebijakannya tetap, ya, kepemilikannya tetap, nggak ada bedanya. Jadi cuma masalah jumlah. Secara operasional beda nggak Pak? Terganggu dong? Apanya yang terganggu? Di perbankan ya, kalau semuanya pada keluar.
tadi kan kamu bilang ada yang menggantikan kan? Iya sih. Iya kan? Kita kan ngomong yang umat Islam kalau keluar terus gimana gitu kan? Ya gimana? Kalau menurut saya nggak ada bedanya. Itu kalau direkrut lagi. Tapi hati-hati loh, sekarang bisnis perbankan bukan sedang baik-baik saja. Oke. Tekanan terhadap bank, ya, apalagi bank konvensional ya, itu semakin tinggi sekarang. Atas dasar apa? Satu, bagaimana dengan tekanan dana pihak ketiga? Saat ini orang yang punya uang kisaran 100.000 sampai 1 juta, dia kalau disuruh milih naruh uangnya ke bank atau ke yang pakai PP itu loh. Oke. Ya. Ya, GoPay lah, Shopee Pay lah. Kalau dia punya uangnya 100.000 sampai 1 juta, dia lebih memilih naruh kemana? Ya. Apalagi kalau kita ngomong yang milenial ya. Yang tidak terlalu teredukasi dengan bank ya. Dia pasti akan larikan dananya ke sana. Kenapa? Karena benefit yang dia dapat dari jumlah uang yang sama, kalau ke sana lebih besar, Gir. Uang 100.000 tabung di bank dapat bunga, berapa sih gedenya? Ya. Bunga itu loh setahun cuma berapa? Setahun lagi. Iya kan? Belum dipotong biaya. Betul. Tapi kalau ditaruh di PP ini kan dapat apa? Potongan harga, diskon, cashback, gitu kan? Naik ini gratis, ada potongan sih. Lebih banyak benefitnya. Jadi di pasar yang punya uang lebihnya segitu, sudah geser naruh duitnya. Oke. Mengancam bank nggak? Ya pasti mengancam lah. Jelas. Ya, itu kan funding aktifnya ada di situ. Ya. Itu dari sisi funding yang pertama. Dari sisi yang lain, funding yang lain, pemilik dana besar. Semakin ke sini, orang sudah mulai banyak yang paham mengenai investasi. Ya, setuju. Gitu kan? Coba kita lihat deh. Perbandingan antara nabung di bank atau deposito di bank dengan hasil yang dia dapat return on investment dari investasinya. Pasti jauh lah dia. Gitu. Jelas. Lebih menarik ROI dia lihat. Betul kan? Ya. Nah, pemilik-pemilik dana besar sekarang sudah mulai berani masuk ke sana. Akhirnya dari sisi funding, banknya itu dapat tantangan. Belum lagi musuh di antara mereka, yaitu bank digital. Ya. Yang lebih berani memberikan suku bunga kan? Ya, karena dia nggak punya biaya personal. Karena biaya operasional dia lebih ringan gitu loh. Ya. Makanya itu diberikanlah ke customer. Oke? Sama-sama nabung di bank, sama-sama aman gitu kan. Tapi yang ini lebih besar akhirnya lari ke sana. Nah, bank-bank konvensional ini yang sangat berat. Ibarat kapal induk mereka itu kan gitu kan. Semakin bingung menghadapi ini. Ya. Itu dari sisi funding. Kita mau ngomong dari sisi lending. Ya. Fenomena pinjol itu. Itulah. Fenomena pinjol itu cukup berpengaruh loh buat perbankan konvensional. Kenapa saya lihat? Karena ada di antara mereka akhirnya masuk ke pasar itu. Mereka juga bikin pinjol versi mereka gitu. Iya kan? Kartu kredit sekarang tuh udah nggak laku. Ya. Yang laku tuh yang pay later. Karena kredit digital ada sekarang, Pak. Kredit digital ada. Kartu kredit digital. Oh, kartu kredit digital ya? Iya, saya dapat iklannya tuh. Berarti pakai kartu nggak tuh kalau dia? Kartu kredit digital. Kayaknya sih enggak ya. Atau mungkin dia bisa langsung ajuin dengan cara ya mungkin kita ngomong tuh kredit digital lah ya. Iya. Iya kan? Tapi jadi dia limitnya sudah ada di dompetnya, di walletnya gitu kan. Tapi dia bilang kredit card digital dia bilang. Nah itu dia. Jadi kartu kredit itu kan sudah nggak musim lagi sekarang ini. Nah yang bisa melakukan transaksinya, kalau kita ngomong e-wallet, kalau kita ngomong pay later, bukan cuma bank. Iya. E-commerce bisa masuk melakukan itu. Sangat. Betul kan? Iya kan? Coba.
dengan beban seberat bank konvensional, dia perlu bikin cabang di banyak tempat, satu cabang isinya berapa orang gitu kan, ya kan? Iya. Harus menerima tantangan di sisi funding, di sisi lending, oke? Itu kan sedang harus dia selesaikan masalah ini. Dan cara paling mudah apa? Pensiun dini. Pensiun dini pun ternyata tidak mudah begitu saja. Kenapa? Karena untuk melakukan pensiun dini mereka juga perlu dana kan? Iya kan? Ini kan ada hitung-hitungan ya orang keluar. Betul? Jadi jangan-jangan sekarang ini kalau ada karyawan yang memang betul-betul mau mengundurkan diri, mereka bersyukur. Kenapa? Paling tidak mereka nggak mengeluarkan uang sebanyak kalau mereka bikin pensiun dini kan gitu. Dan ini sebetulnya peluang pasar dengan X-Bank loh. Oh gitu untuk kerjasama dong. Oke. Oh. Iya dong. Kan sama tujuannya, Gir. Biar yang tadinya bekerja di bank ini sekarang tujuannya sama. Sama-sama ngeluarin. Nah iya kan, kami ingin saudara-saudara Muslim untuk keluar dari sana. Ternyata perusahaannya pun sedang membutuhkan seperti itu kan. Harusnya kolaborasi kali. Ya mudah-mudahan nanti bisa kolaborasi. Doakan aja. Oke. Karena emang faktanya dengan bank-bank digital tadi ya, saya bilang, ternyata bank-bank digital itu tidak meng-hire orang-orang bank. Iya, karena base transaksinya itu elektronik kan, digital kan. Iya, dia meng-hire orang-orang yang milenial, Gen Z segala macam yang memang ke situ arahnya. Betul. Orang bank itu kan dibutuhkan untuk regulasinya saja dan melihat resikonya. Oke. Berarti nggak ada masalah ya Pak ya? Keluar juga nggak ada masalah. Tidak perlu untuk orang Islam nih kamu iya dong. Kita sudut pandangnya dari situ. Ya nggak ada masalah. Malah happy aja. Atau kalau misalkan harapannya Pak Chan sendiri mungkin ya, ketika misalkan banknya itu berubah menjadi totally syariah misalkan begitu. Gini. Itu gimana Pak Chan? Jadi kalau keluar nggak masalah. Pertanyaanmu kan gitu kan. Jadi saya bilang, selama status kita jadi pegawai, ya. Masih pegawai ya? Masih pegawai, ya. Keluar itu hanya tinggal masalah waktu. Ya dong. Kalau kita nggak keluar karena inisiatif sendiri, kita pasti dikeluarin kok. Kapan batasannya? Ya kalau udah umur pensiun, siapa yang bisa ngotot coba mau kerja lagi? Iya. Keluar. Jadi selama kita statusnya jadi pegawai, ya keluar itu hanya tinggal masalah waktu. Nggak mungkin kita bekerja seterusnya di bank, kecuali kita yang miliki bank itu. Gitu. Makanya nggak salah dong kalau X-Bank punya tagline karir tertinggi pegawai bank, ya itu adalah resign. Kan ada tuh tagline itu yang sempat diributin gitu kan. Ya memang karir tertinggi karyawan itu keluar. Entah itu karena sudah waktunya. Iya. Kan gitu ya. Iya kan. Iya. Atau dia resign sendiri atau keluar sendiri. Itu. Oke. Terima kasih Pak Chan, menarik hari ini. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir akan suatu hal yang tidak perlu kita pikirkan sebenarnya. Enggak, ini perubahan zaman itu kan kita nggak pernah ngerti. Oke. Iya kan, mau ke arah mana. Dulu mungkin bisnis perbankan wah, idola, bagus gitu kan. Atau gini, sebelum saya tutup. Waktu Pak Chan masih di dalam, di bank, pernah nggak kepikiran ada perubahan besar? Bahwasanya yang tadinya dia totally offline, berubah menjadi online secepat ini. Dan siap atau tidak dengan kondisi begitu? Satu, saya tidak pernah terpikir. Oke. Ya. Kedua, kalau saya masih bekerja saat ini, mungkin saya termasuk orang yang tidak bisa mengikuti zaman ini, ya, karena udah beda generasi, ngejalanin model bisnisnya itu loh udah beda generasi. Kalau yang sekarang pegawai bank itu kan dituntut mengerti mengenai teknologi, digitalisasi, itu udah lebih dalam dia harus paham gitu loh. Ya, kalau golongan kolonial seperti saya ini kan coba diajakin begitu udah berat. Gitu kan? Makanya nih mungkin masih ada juga nih yang generasi kolonial yang sekarang masih kerja. Ya kan? Ya ukur diri lah gitu maksud saya. Ya enggak?
ukur diri lah. Nah, Gitu, Gir. Oke, sebenarnya ada nih, saya malah kemana-mana nih. Saya lupa nih ada satu. Sebentar, saya cari dulu. Nah, sebenarnya itu tuh ada di sebuah buku, Bacan. Oh ya? Bank 2.0. Oh. Jadi dia bikin nulis buku. Ini bukunya sudah cukup lama, berapa tahun yang lalu ya, yang nulis Brad King kalau nggak salah, gitu ya. Dia ngomongin tentang customer behavior and technology in perbankan gitu. Dia menganalisa pada waktu itu, saya lupa nih buku ini tahun berapa. Dia menganalisa bahwasanya besok tuh nggak akan ada lagi namanya kantor cabang. Karena semua akan berubah sesuai dengan customer behavior tadi dan juga teknologi. Jadi, nah selang berapa waktu itu dulu kan sempat ya beberapa kantor cabang bank swasta tutup, kayak gitu ya. Mungkin karena kayak tadi ada beban yang besar, ternyata nggak bisa capai dan segala macam. Bahkan di Jogja sendiri ada beberapa bank yang multinasional nggak bertahan kan juga ada beberapa gitu ya. Nah kan akhirnya ke sana. Tapi kan tadi pertanyaan saya apakah siap atau enggak, ternyata perubahan itu di internal sendiri itu tidak siap gitu ya. Berarti memang butuh banyak perubahan di situ ya. Baik lagi kalau perubahan itu tidak hanya dalam bagaimana menggapai customer dan di dalam ya teknisnya, tapi secara sistem dan akad harusnya berubah gitu Pak ya. Itu lebih baik Pak ya. Betul. Oke. Jadi keluar atau tidak? Ya. Itu ternyata pilihan kita. Oke. Kita tinggal memilih. Keluar karena memang kita ingin patuh sama Allah. Karena Allah pasti nyuruh keluar. Ya. Atau keluar karena faktor-faktor lain. Itu pilihannya ada di kita. Tapi percayalah, pada satu titik mau apapun alasnya pasti keluar. Tinggal mau milih yang mana jalannya. Keluar karena ingin taat sama Allah atau keluar karena kondisi yang lain. Silakan. Oke, terima kasih Bacan, menarik sekali. Gitu teman-teman Money Habits, perbincangan yang singkat tapi menarik tentang situasi di internal bank dan segala macam. Dan tentunya kita butuh komen teman-teman. Yuk diskusi di bawah. Kita akan bahas lagi hal-hal yang menarik lainnya dari Money Habits. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.